Kembali lagi di channel Satria Film. Kali ini saya akan membahas alur film yang berjudul Yakuza Apocalypse. Jadi film ini menceritakan tentang seorang anggota Yakuza yang ingin balas dendam, karena bosnya telah dibunuh oleh gangster lain yang anggotanya bukan orang-orang biasa, alias punya ilmu yang luar biasa. Film ini diawali dengan seorang bos Yakuza bernama Kamiura. Di sana terlihat ia sedang membantai gangster Yakuza sendirian. Namun karena ia terlalu kuat, tentu saja ia pun berhasil membantai mereka semua. Setelah itu ia pulang ke rumahnya dan langsung disambut oleh istrinya yang sudah memakai baju dinas untuk melakukan mantap-mantap. Namun tiba-tiba Kamiura malah menghisap darah istrinya karena kehausan. Yang ternyata Kamiura merupakan seorang manusia vampir yang memutuskan untuk menjadi Yakuza di sana. Dan hal itu disebabkan karena ia merasa kesal dengan geng Yakuza yang selalu membuat onar. Akhirnya ia membantai semua anggota Yakuza itu dengan tujuan untuk melindungi kota. Dari sinilah ia pun menjadi ketua Yakuza di sana. Begitu juga ia kini juga disukai oleh banyak masyarakat karena sering membantu dan mengamankan kota itu. Kemudian ia mendapatkan kabar kalau ada seorang perempuan diculik oleh gangster lain dan diperkotak. Perempuan itu bernama Kyoko. Mengetahui hal itu, tentu saja Kamiura langsung menggerakkan anggotanya untuk menyelamatkan Kyoko, dan ia pun berhasil menyelamatkannya dan pria itu langsung mati. Setelah itu Kyoko dilarikan ke rumah sakit untuk dirawat, dan orang yang mengantarkannya bernama Kageyama yang merupakan panglimanya Kamiura. Karena Kyoko sangat cantik, Kageyama pun menjadi jatuh cinta kepada Kyoko. Kemudian scene berpindah kepada seorang bapak-bapak dan anaknya yang terlihat sedang putus asa karena terlilit hutan kebang. Lalu anaknya menyuruh bapaknya untuk membunuhnya saja karena ia tidak tega melihatnya menderita, dan ternyata ayahnya setuju untuk melakukannya. Namun saat akan membunuhnya, tiba-tiba Kamiura datang dan langsung menghampirinya untuk membuat si bapak sadar. Lalu ia memberikan uang yang banyak untuk membantu ekonomi si bapak itu. Akibat hal itulah Kamiura semakin dihormati oleh warga di sana. Setelah itu Kamiura pergi ke kedai kopi dan ternyata ia memesan minuman yang dibuat dari darah manusia, yang ternyata pemilik kedai itu merupakan anak buahnya juga, dan darah itu didapatkan dari tahanan yang disekap olehnya. Kemudian scene berpindah. Terlihat Kageyama yang sedang dimarahi oleh temannya sendiri karena ia menolak untuk ditato, padahal sebenarnya itu merupakan simbol dari anggota Yakuza, namun Kageyama tidak ingin menatonya, karena kulitnya yang sensitif. Setelah itu Kageyama pun pergi lagi ke rumah sakit untuk menjenguk Kyoko dan ngobrol satu sama lain. Lalu ia menanyakan apa keinginan Kageyama yang belum dimiliki, dan Kageyama pun langsung menjawab kalau ia ingin tato seperti bosnya. Tidak lama kemudian teman Kageyama datang ke sana karena ia disuruh Kamiura untuk menemaninya di rumah sakit. Namun kehadirannya itu membuat Kageyama merasa terganggu dan ia pun langsung mengusirnya. Kemudian kita diperlihatkan dengan seseorang berpakaian seperti koboi yang bernama Van Helsing. Dan ternyata di sana juga terlihat ada Mamang Yayan yang sedang cari-cari alamat. Saat Kamiura sedang jalan-jalan santuy, tiba-tiba ia bertemu dengannya. Lalu si Van Helsing mengajaknya untuk kembali bergabung ke gangster lamanya, yang ternyata mereka saling mengenal. Jadi dulunya Kamiura adalah anggota gangster yang di dalamnya adalah orang-orang bukan sembarang alias punya ilmu. Namun di sini Kamiura menolaknya dan mengatakan kalau sekarang ia merasa bebas setelah menjadi Yakuza. Dan senang di kehidupan yang sekarang. Mendengar hal itu Mang Yayan langsung menghajar Kamiura yang ternyata Mang Yayan adalah intel dari gangster itu. Seperti biasa ciri khasnya sebagai kang silat selalu ditampilkan sehingga membuat Kamiura terus dihajar. Tidak lama kemudian datanglah Kageyama untuk membantu Kamiura melawan Mang Yayan. Namun karena Mang Yayan bukan orang biasa, ia pun dengan sangat mudah mengalahkannya. Dengan keadaannya yang sudah tepar, Kageyama hanya bisa melihat bosnya ditembak dan kepalanya dipelintir hingga copot.
Namun sebelum pingsan Kageyama jadi tahu dalang dari semuanya, yaitu anak buah bosnya sendiri yang bernama Zenba. Karena ia yang melaporkan keberadaan Kamiura kepada gangster itu, hal itu ia lakukan karena ia ingin mengambil alih kekuasaan Kamiura untuk menjadi bos Yakuza. Tidak lama setelah itu Kageyama sadar dari pingsannya. Melihat hal itu Kageyama langsung mengambil kepala bosnya dan kabur dari sana. Setelah sudah aman tiba-tiba kepala Kamiura bisa bicara dan mengatakan kalau ia akan memberikan semua kekuatan kepadanya, karena ia ingin Kageyama membalaskan dendamnya, lalu Kamiura langsung menggigit dan Kageyama pun langsung kesurupan. Lalu muncullah tato seperti Kamiura di punggung Kageyama. Akibat hal itulah Kageyama kini menjadi vampir Yakuza. Di tempat lain Zenba dan temannya mendatangi ke kedai langganan Kamiura namun pemiliknya sedang tidak ada di sana. Lalu di sana mereka menemukan banyak orang sedang kesakitan yang ternyata orang-orang itu adalah santapannya Kamiura untuk diambil darahnya. Jadi mereka itu adalah anggota Yakuza dulu sebelum Kamiura menjadi bos di sana. Dari sinilah Zenba dan anak buahnya baru menyadari kalau bosnya ternyata merupakan seorang vampir. Tidak lama kemudian datanglah pria aneh seperti Kura-Kura, yang merupakan anggota gangster Mang Yayan, yang ternyata benar anggota gangster itu di dalamnya bukan orang-orang biasa. Lalu pria itu memberitahu kalau sang pemimpin gangster akan datang, dan ia mengatakan kalau Kamiura masih hidup, karena bosnya merasakan darahnya masih mengalir yang kemungkinan ada di dalam tubuh Kageyama. Mendengar hal itu si Zenba terkejut dan memutuskan untuk ikut dengannya, untuk membunuh Kageyama. Di tempat lain si Kageyama melihat salah satu anggota yang melanggar peraturan karena menyiksa warga, dan ia pun langsung membunuh anggota Yakuza itu. Tetapi tiba-tiba reaksi vampirnya mulai terasa karena ia mulai kehausan darah. Tanpa pikir panjang ia pun langsung menghisap darah warga itu. Istrinya yang melihat itu tentu saja kaget. Namun ternyata suaminya belum mati dan kini malah menjadi vampir. Setelah itu si bapak langsung menyedot darah istrinya yang pastinya ikut juga jadi vampir. Tidak lama kemudian murid SMA datang ke sana dan ia pun langsung digigit hingga pada akhirnya banyak warga di sana yang saling menggigit dan jadi vampir. Pada malam harinya Kageyama pergi lagi ke rumah sakit untuk menjenguk Kyoko. Saat Kyoko membuka perbannya tiba-tiba reaksi vampirnya kambuh lagi. Karena tidak mau menjadikannya vampir ia pun langsung lari untuk menghindarinya. Tetapi Kageyama tidak sengaja menabrak suster, sehingga ia pun langsung menghisap darah si suster itu untuk memuaskan hasrat yang kehausan. Dan tentu saja suster itu pun menjadi vampir. Singkat cerita Kageyama terbangun di rumah pemilik kedai langganannya Kamiura yang bernama Hoge. Di sini Hoge ternyata sudah mengetahui kalau Kageyama sudah menjadi vampir lalu ia menjelaskan kalau Kageyama wajib meminum 1/4 liter darah untuk memuaskan dahaganya. Hoge juga memberitahu kalau darah warga memiliki rasa yang enak dan protein yang banyak dibandingkan dengan darah anggota Yakuza yang tidak enak dan rendah nutrisi. Namun jika Kageyama meminum darah warga biasa maka ia akan kecanduan. Mendengar semua itu Kageyama lebih memilih darah Yakuza yang dulu untuk santapannya, karena ia tidak ingin menjadikan warga biasa menjadi vampir. Setelah itu Hoge memberikan surat titipan dari Kamiura untuk Kageyama, namun ternyata surat itu hanyalah kertas yang kosong. Dan Hoge langsung menyimpulkan kalau Kamiura menyuruh Kageyama untuk mencari tahu sendiri isi surat itu, namun Kageyama mengartikan kalau itu adalah perintah. Untuk balas dendam, pada malam hari Kageyama kambuh lagi. Lalu ia menemui seorang bocil yang ternyata orang tuanya telah mati oleh Zenba. Lalu ia pun mencoba membujuknya agar menjadi seorang vampir, agar bisa membalas dendam orang tuanya. Mendengar hal itu si bocil pun setuju lalu Kageyama pun langsung menghisap darahnya di bagian leher bukan di bagian lain. Di tempat lain Zenba dan gengnya mendatangi markas geng Yakuza lain, yang ternyata semua anggota di sini sudah menjadi vampir. Ketika Zenba di perjalanan tiba-tiba ia dihadang oleh bocil tadi yang sudah menjadi vampir. Di sini si bocil langsung terbang dan menyerang mereka. Melihat hal itu mereka langsung berusaha untuk menyerang si bocil.
Dan untungnya mereka berhasil selamat dan meloloskan diri dari amukan si bocil. Keesokan harinya Kageyama mendatangi markas Zenba dan anak buahnya untuk balas dendam. Namun karena sudah sakiti tentu saja ia pun berhasil membantai semua Yakuza itu. Tidak lama kemudian Pan Helsing dengan Mang Yayan datang ke sana. Kageyama yang melihat hal itu langsung mengajak Mang Yayan untuk adu mekanik. Ketika di tengah pertarungan tiba-tiba sebuah skateboard yang membawa bom waktu menghampiri mereka, karena takut meledak mereka pun langsung menghentikan baku hantamnya dan kabur dari sana. Namun ternyata bom itu hanyalah mainan yang dibuat oleh si Hoge untuk menyelamatkan Kageyama karena ia tidak yakin Kageyama belum mampu mengalahkan Pan Helsing dan Mang Yayan. Pada malam harinya Kageyama merasakan bau darah dari surat kosong yang diberikan dari Kamiura. Lalu ia mencoba membakar kertas itu dan tiba-tiba muncullah sebuah pesan yang berisi beranilah dan jangan putus asa. Melihat hal itu Hoge meyakini bahwa Kageyama sudah dapat mengalahkan Pan Helsing dan Mang Yayan. Tidak lama kemudian Kyoko datang dan merelakan dirinya si santap dengan Kageyama dengan tujuan Kageyama menjadi kuat. Namun Kageyama menolak karena tidak ingin wanita yang disayanginya menjadi vampir. Di tempat lagi bos gangster itu muncul ke kota dan ternyata ia memakai kostum kodok. Di sana ia langsung membantai Yakuza tanpa ampun. Setelah itu si kodok menemui markas anak buahnya berkumpul lalu pria pura-pura memberitahu kalau Kamiura sudah mati namun kekuatannya disalurkan ke Kageyama. Mendengar hal itu si kodok marah dan mengeluarkan jurusnya, lalu melampiaskan kepada semua yang ada di sana. Di tempat lain pasukan Yakuza datang ke sana, namun warga menghadangnya dan langsung menyerangnya. Tidak lama kemudian bos kodok datang dengan Pan Helsing. Melihat hal itu semua warga langsung terdiam karena takut kepada sang kodok. Tanpa basa-basi ia langsung membantai semua warga. Namun saat akan membunuh si bocil tiba-tiba Kageyama datang dan meminta agar si kodok tidak membunuhnya, karena ia belum membalaskan dendam orang tuanya kepada Zenba. Mendengar hal itu si kodok pun melepaskannya dan si bocil langsung menemui si Zenba dan membunuhnya menggunakan kampak. Sedangkan Kageyama adu mekanik dengan sang pemimpin gangster itu, di sini Kageyama sangat kewalahan untuk menghadapi kekuatannya. Tidak lama kemudian anak buah Kageyama datang dengan menggunakan mobil senjata. Mereka langsung menembakkan senjata kepada si kodok dan menabraknya. Namun ternyata si kodok tidak meraskan apa-apa dan ia kini malah membuka topengnya. Dan ternyata mukanya masih seperti kodok juga. Sedangkan anak Kageyama diajak Pan Helsing untuk baku hantam di tempat lain, dan terlihat mereka saling menembak, hingga akhirnya Pan Helsing dengan Yakuza itu meninggal dunia. Melihat kakaknya yang mati itu, pria itu langsung mendatangi si kodok itu dengan membawa bom di tangannya, namun si kodok langsung mengeluarkan jurusnya untuk memberhentikan badan pria itu, yang akhirnya bom itu meledak di tangannya. Lalu Kageyama di sana melihat ada sebuah lakban di perutnya si kodok dan menyadari kalau itu mungkin adalah kelemahannya, lalu ia langsung menghajar perutnya dan melepas lakban yang ada di perutnya, dan ternyata benar si kodok langsung kesakitan dan pusarnya langsung mengeluarkan cahaya. Dan akhirnya si kodok kembali ke planet lain dan menjadi raksasa. Di sini Kageyama sudah lega karena menganggap si kodok telah mati, namun tiba-tiba Mang Yayan datang dan mengajaknya baku hantam. Di waktu yang sama Kyoko juga datang dan menawarkan dirinya lagi untuk dihisap darahnya agar Kageyama menjadi kuat. Namun seperti biasa Kageyama menolak untuk menghisap darah Kyoko. Namun dengan tubuh yang kekar Mang Yayan meminta pertarungan itu memukul bergiliran dan yang tumbang akan dinyatakan kalah.
Terlihat mereka berdua yang sangat kuat, namun pemeran pertamanya adalah Kageyama, tentu saja Mang Yayan yang sang itu pun menjadi kalah. Tidak lama kemudian si kodok muncul lagi dengan tubuhnya yang menjadi raksasa. Lalu Kageyama tiba-tiba mengeluarkan sayap karena ia kini telah menjadi vampir permanen dan film pun selesai. Gimana video kali ini, seru, menegangkan atau malah lucu? Bagi kalian yang suka dengan video ini silahkan bagikan ke teman-teman kalian, dan jangan lupa like, komen, subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk menonton video kali ini dan salam hangat untuk keluarga di rumah.